Oke. Kawan-kawan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam budi luhur. Kembali lagi di kelas bukan Strakam ya, Polkam. Waduh, sampai lupa nih. Karena namanya dari ganti ya. Oke, di pertemuan ke-14 ini spesial saya bikin edisi ada Kanggun. Ini Dr. Andes Coffee. Kita nih emang ini subuh-subuh Kanggun nih. Kita subuh-subuh nih, enggak sih malam-malam kita nih ngobrol-ngobrolnya. Ini ngobrol-ngobrol santai malam-malam. Oke, ngobrol-ngobrol santai. Malam tutup. Ya, apa-apa lah. Kita coba bikin sesuatu yang beda ya. Kita bikin featuring Kanggun. Terus memang fokus kita hari ini materinya memang untuk UAS. Jadi nanti saya minta ada 1.500 kata ya habis kita mainkan ini. Jadi kemarin udah pemanasan nih. Pertemuan ke-13, Kanggun, saya udah bikin materi untuk nge-review soal pertahanan negara. Nah ini core-nya. Core-nya berarti ya. Yes. Masih dari pertahanan negara. Oke, kita mulai deh Kanggun. Yep. Rekan-rekan, materi kita soal kebijakan, strategi pertahanan dan keamanan, prinsip, proses, dan implementasi. Jadi Kanggun, materi kita kali ini tuh mengenai garis besar program pengajarannya soal HANEK ya, pertahanan negara. Jadi kita akan ngebahas soal konsepnya, soal teorinya, soal strateginya, alat kekuatan nasional. Ada termaktub di situ konsep damai dan perang, militer demokrasi, ada namanya dasar kebijaksanaan strategis pertahanan, rumusannya, doktrinnya, posturnya, aspek manajemennya, dan seterusnya. Jadi Kanggun, yes, kenapa pertahanan itu penting untuk sebuah negara? Kenapa pertahanan? Sambil ngopi nggak apa-apa ya? Negara itu punya satu tanggung jawab besar, tanggung jawab utama, yaitu adalah melindungi segenap bangsanya. Bangsanya atau misalnya elemen yang ada di dalam negara itu apa aja? Ada 2 kategori. Elemen di negara yang terlihat atau tangible, dan elemen di dalam negara yang tidak terlihat atau intangible. Yang kelihatan apa aja? Yang perlu Kak, sebelum masuk nih, apa tangible atau intangible? Tangible itu bisa dihitung nih. Ada uangnya, orangnya. Kelihatan. Yes. Kalau intangible apa? Yang nggak kelihatan, yang kita nggak bisa hitung. Elemen di dalam negara yang kelihatan apa kira-kira? Penduduk kelihatan. Penduduk, demografi ya Kak ya? Demografi. Lalu terus ada wilayah, topografi. Oh, iya. Sumber daya alamnya, terus ada apa lagi? Nah, dan posisi negara, ya strategic position ya? Strategic position semuanya, itu yang bisa kelihatan. Yang nggak kelihatan apa? Bisa ideologi, nggak kelihatan toh? Yes. Terus hukum, terus apa lagi? Politiknya, lambang-lambang negara, itu kan nggak kelihatan. Nah, itu negara mempunyai tanggung jawab besar untuk bisa melindungi, untuk mempunyai mekanisme defense sendiri, melindungi segenap elemen negara yang tadi yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Gitu. Nah, jadi berarti kita di sini masuk ke dalam tataran keamanan nasional. Kamnas ya? Yes. Kamnas. Lalu Kak, biasanya kita berbicara soal ongkos. Iya, kalau misalnya keamanan nasional pasti ada ongkosnya dong. Yes, berarti kita serap dari APBN. Kalau Indonesia ya, jadi minta anggaran sama negara, tolong dong kita buat nyediain soal pakaiannya, soal kesejahteraannya, soal pembelian persenjataannya, latihannya gitu. Jadi tidak hanya bersifat kebendaan ya, tapi juga tadi pengembangan kapabilitas tentaranya juga. Itu juga termasuk ke dalam kos. Dan kosnya tidak murah, pasti besar. Karena memang tanggung jawab utama dari negara. Nah, sekarang kalau misalnya ngeliat dari slide di sini, defense is a cost-taking affair. Kadang-kadang ketika kita sedang mengeluarkan defense budget, ada beberapa aspek yang memang sangat besar. Gitu kan. Buat beberapa negara, itu menjadi prioritas utama sehingga defense budget atau cost yang dikeluarkan sangat besar. Nah, bisa dilanjutin nih. Lanjut lagi. Ya, oke. Ketika cost tadi, ketika pembelanjaan tadi sangat besar, gitu kan, bagi sebagian negara akan memunculkan satu masalah baru. Security dilemma. Wah, ini bukan dilema pacaran nih, tapi dilema keamanan. Dilema keamanan. Siapa yang kena dilema? Negara-negara.
negara-negara yang tadinya ingin melindungi dirinya sendiri, gitu, terus tiba-tiba dianggap sebagai ancaman. Kak Anggun, gue seneng bikin contoh. Misalnya nih, Kak Anggun nih, kan kita kerja malam, kita kan pulang dari kampus. Pulang malam, cewek. Tiba-tiba Kak Anggun, untuk kan haknya kan self protection ya, bela diri nggak bisa gitu dong. Ya, jadi, harus beli sesuatu. Beli pistol, beli pistol, kan handgun, seginilah. Aku pulang, tapi aku bawa, aku kelihatan. Ketemu Mas Andre di tengah jalan. Terus tiba-tiba Mas Andre ngeliat aku bawa handgun, ngapain Gun handgun malam-malam? Terus aku bilang, ya buat proteksi diri lah. Mas Andre bilang, berlebihan nih, kok ngeri sih gitu, kok lebay sih? Ya menurut gua nggak lebay. Nah, itu kalau misalnya kita analogikan negara seperti negara yang dianggap sebagai ancaman, karena mungkin di sini bahasanya kita apa, lebay. Padahal buat negara tersebut ini esensial. Karena kebutuhannya, karena interestnya yang dilindungi adalah interest kepentingan nasional. Berarti Kak, kalau kita hubungin nih, kita jahit, berarti semuanya berancaman. Ancaman itu kan persepsi. Persepsi, ya. Exactly. Persepsi. Berarti kalau masalah perang, berarti itu adalah kejadian dari apa namanya ya? Akumulasi berbagai ancaman. Nah, akhirnya fisik nih, antem. Katakanlah kita apa? Kenapa kita pakai John Hertz? Karena nomor satu kawan-kawan ngomongin security dilemma itu kita pakai realis. Ya, sekarang Anggun. Kalau ngomongin keamanan nasional, security dilemma pasti kita nggak akan jauh dari paradigma realisme. Karena setiap negara pasti beranggapan negara yang lain itu anarkis. Ya, anarkis itu ada yang ngancem lah, ada yang exercise of power. Jadi nunjukin bahwa gua akan pukul loh, gua akan pentung loh, dan atau benar-benar dipukul atau benar-benar dipentung gitu. Jadi idealnya kalau di realisme adalah ya berarti mau nggak mau mereka harus siapkan. Siap. Jadi mungkin ada istilah there is no such thing called eternal peace. But there is a cold peace. Jadi walaupun kelihatannya damai, tidak ada perang ya di sini dimaknai damai itu tidak ada perang. Tapi semua negara itu semuanya bersiap terhadap kemungkinan ancaman yang ada, baik di dalam maupun di luar. Jadi memang kapabilitas militer itu adalah suatu keniscayaan. Betul. Berarti gini Kak, misalnya tadi Kak Anggun sudah beli pistol untuk proteksi diri. Berarti saya juga terpengaruh ya kayak beli pistol yang sama kayak bebas, boleh ya. Boleh. Tapi balik lagi, berarti kalau misalkan terpengaruh, berarti ada perlombaan dong. Wah ini mereknya Kak Anggun apa nih senjatanya, Pindad misalnya. Dalam negeri misalnya. Kalau saya beli yang Koch itu Jerman, saya beli Heckler & Koch HK kan. Banyak teman kita ada yang FN gitu, ada yang itu kayak ini kok beli juga gitu. Mau ngapain nih? Saya beli lagi akhirnya. Saya nggak beli handgun, handgunnya 2 akhirnya. Nah realm itu maksudnya apa? Arms race, akhirnya berlomba-lomba untuk meningkatkan senjatanya masing-masing gitu kan. For the sake of keamanan nasional gitu. Nah, jadi tadi security dilemma disambung sama arms race punya karakteristik tertentu. Kenapa nanti ada latihan militer, ada klaim-klaim tertentu, ada menunjukkan kekuatan. Karena tujuannya interest ya kan? Karena tujuannya tadi yang utama adalah melindungi kepentingan nasional. Ya, kepentingan nasional negara beda-beda loh ya. Contoh klasiknya apa kawan-kawan? Contoh klasiknya itu adalah konflik di Laut Tiongkok Selatan. Ya itu yang selalunya kita bisa jadikan contoh ya. 2 dekade terakhir memang Tiongkok itu memperbesar anggaran militer nomor 1, mereka melakukan pembelian, mereka melakukan research and development, lalu mereka baru klaim, ini kepulauan Spratly punya saya, kepulauan Paracel punya saya, kepulauan Scarborough punya saya. Terus dia bikin nih 9 dash line. Ya, dia bikin titik-titik itu ya. Sampai kenalah ke daerah Indonesia, Anggun. Natuna. Nah, sebenarnya sejatinya adalah peningkatan kapabilitas militer oleh Tiongkok. Tapi buat negara-negara lain yang apa nih? Ini ancaman. Padahal menurut Cina adalah ya ini kan perairannya kami gitu. Ini kan jalurnya kami. Ini jalurnya kami terus akhirnya tantangan tadi diiyain sama negara-negara sekitar. Lagi tidak bisa begitu. Kalau misalnya kayak gitu caranya kita juga harus kapabilitas militer. Bahkan nanti ada materi lain Kak soal bandwagoning. Dia undang nih, dia undang negara lain, superpower lain untuk main di sini. Dia cari aliansi lagi.
Yes, selanjutnya Kak, kita masuk ke teori. Ya, ini balik lagi ke realisme ya. Realisme. Jadi setiap negara pasti siap perang. Jadi apapun yang dilakukan, ancaman itu akan selalu ada. Itu kalau buat orang-orang realis kan, jadi tidak ada keadaan yang damai 100%, pasti ada aja ancaman dan berkembang dari yang sifatnya militer terus berkembang menjadi militer. Yes, jadi ada contohnya itu ya, Kak. Ancaman militer. Kalau perang jelas ya, manusia ke manusia, jelas, segala macam. Konflik. Dispute. Berarti kayak ini kayak terorisme. Terorisme itu masuk ke dalam militer. Cyber warfare. Yes. Perang cyber, kawan-kawan. Jadi kalau ini contoh paling masyurnya adalah waktu itu Rusia nyerang Georgia kalau nggak salah ya, sama Estonia. Hackernya main dulu nih. Dia matiin pembangkit listrik, dia matiin materi-materi internetnya si Georgia. Akhirnya ya begitu jeblok, diserang nih negara. Terus berapa sekarang? Atau lagi Kak, yang menarik nih, virusnya yang kita alami sekarang. Jadi ini merupakan ancaman yang bisa dibilang nyata, tapi tidak bersifat militer, tapi mengancam keselamatan semua. Nah, esensinya adalah keamanan tidak hanya keamanan lingkungan, keamanan energi, tapi juga yang paling utama keamanan manusianya. Yes. Jadi ada civis pacem parabellum. Kalau kamu ingin perang, kalau kami menang. Kamu ingin damai, kamu ingin damai, kamu harus bersiap untuk perang. Karena ya secara sadar bahwa dunia ini akan berulang. Perang itu nggak bisa dihindarkan, lebih tepatnya. Kita lanjut nih. Ini ada teori-teorinya, nanti silakan dilihat di repositorinya yang saya upload di e-learning. Ada neorealisme, ada liberalisme, bisa dibaca juga apa hubungannya. Ada neoliberal, ada post-liberal, ada konstruktivis. Tapi dari semua itu esensinya adalah ini, gitu ya, untuk menjaga kedaulatan yang gak hanya keamanan nasional itu buat kepentingan nasional beda-beda walaupun. Lanjut kita nih. Yes. Nah ini pengertiannya tadi ngomongnya beda-beda. Di versi Indonesia berbeda. Kalau misalnya dari versi Indonesia, segala usaha mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsanya. Penyelenggaraan HANEK berarti penyelenggaraan itu Kemhan saya. Jadi ada yang penyelenggara, ada yang perencana, pelaksana. Ada WASDU pengawasan dan pengendalian. DAL ya. Nah, berarti kalau WASDA itu siapa? BPK, terus ada lagi apa? Kementerian Keuangan kan. Itu terus ternyata masuk ke dalam komponen keamanan nasional juga ya. Bappenas. Bappenas itu perencanaan malah. Bappenas itu perencanaan, Kak ya. Lalu kita lihat, nanti ada Wantan, Anda saya jelaskan nama tugasnya Wantan. Oke. Ini ada versi China, atau Tiongkok, kita lihat. Kak, paper gimana Kak? Ya, tadi kalau misalnya mungkin agak kelewat sedikit, kita ngomongin balik lagi ke security dilemma, gimana caranya supaya saya tidak diancam dan tidak terjadi yang namanya arm race. Sebenarnya kan arm race itu kan adalah kemungkinan yang terburuk ketika saya gagal melaksanakan CBM namanya. Confidence Building Measure. Jadi CBM ini adalah upaya saya untuk meyakinkan lawan saya, dalam hal ini Mas Andre, untuk menunjukkan bahwa saya itu tidak mengancam, saya bukan ancaman. Caranya gimana ya? Saya baik-baikin Mas Andre, saya traktir makan, saya ajak ngobrol, sehingga Mas Andre percaya sama saya. Nah, kalau misalnya kita studi kasuskan ke dalam negara, misalnya beberapa cara yang dilakukan negara-negara ada beberapa hal, misalnya pertukaran intelijen, memungkinkan itu kan transparansi dari kapabilitas militer, latihan bersama, atau yang paling populer adalah pembuatan buku putih pertahanan. Jadi buku putih pertahanan itu isinya doktrin, isinya budget, isinya pembelanjaan, apapun itu. Nah, kalian misalnya bisa buka sekarang Google White Defense Paper-nya China, itu bisa diakses semua orang. Nah, itu adalah salah satu caranya untuk mencegah adanya perlombaan senjata. Lanjut nih. Nah, versi Kanada. Terus anggaran. Waduh, Indonesia kawan-kawan paling kecil.
paling kecil nih dibandingkan Singapura yang kecil aja, dia lebih kecil setengahnya Singapura ya. Sadly. So, ini per billion. 4,2 juta miliar dolar ya. Miliar dolar. Ini 2018 ya, sekarang udah meningkat ya Kak ya. Hopefully meningkat. Ini juga 2011. 2009. 2009, maaf, 11 tahun ya. 11 tahun yang lalu. Nah, sekarang Tiongkok ini yang ngambil porsi yang mirip dengan Amerika Serikat. Oke, ruang lingkup Kak. Pertahanan negara, keamanan, negara, publik dan insani. Human security-nya yang sekarang lebih luas ke yang lebih kecil. Kenapa begitu? Karena intinya dari national interest adalah manusianya aman. Percuma senjata keren, perbatasan aman. Tapi manusianya pada sakit. Manusianya merasa nggak aman, kan masih was-was. Contohnya pandemi sekarang. Apa? Mau beli pesawat tempur, kapal selam, yang nggak mungkin ngomong ini ya. Keluar aja nggak bisa, saya was-was. Jadi masih merasa belum aman. Betul. Yes, dan terakhir di sini nih tugasnya Wantanes itu apa? Review, ya kan? Review itu artinya apa ya? Lebih ke pengendalian, pengendalian masuk, terus nanti melihatnya ke masalah perencanaan ya. Nanti masuk lagi situ perencanaan. Karena apa? Pertahanan negara itu kawan-kawan kalau lihat di segitiganya semesta 1 ada yang tradisional. Jadi ancaman tradisional itu ancaman militer. Operasi militer perang. Ada utama, cadangan, pendukung. Ini pasukannya lah, manusianya ikutan. Ya, melawan apa? Invasi agresi negara asing atau tentara asing atau apapun itu tugasnya. Begitu masuk ke keamanan dalam negeri, TNI cuma masuknya di sini. Teroris ini. Ini perbantukan sama kementerian lembaga kayak BNPT ya. Nanti ada masuknya kalau begitu non tradisional, udah ngomong operasi militer selain perang, nanti ada bencana alam, perompakan kehidupan. Polisi main, nanti dibantu oleh TNI. Yes, nanti ada Kamtipmas sama keselamatan umum. Tugas-tugasnya polisi adalah perlindungan masyarakat, pengayoman, penegakan hukum, ada ketertiban umum, ketentraman dan pelayanan masyarakat. Jadi jangan kaget kalau polisi ngobar-ngobarin orang untuk masalah COVID ya. Iya, karena memang tugasnya. Gitu. Jadi kawan-kawan sekalian, jadi kita singkat ya, kita mainkan materi yang soal beginian, hantam ini dengan sangat lugas, dengan sangat ringan, karena nomor satunya adalah supaya kalian paham mengenai pertahanan negara itu secara singkat. Karena esensinya kita belajar keamanan dan keamanan strategis adalah ujungnya adalah ini. Iya. Karena bagaimana kita mengamankan negara. Karena tentara itu militer itu kan produknya politik. Ada kebutuhan politik. Perang itu presiden tuh ngomong secara politis, saya akan berperang dengan negara Anda. Kayak dulu George Bush waktu nyerang Afghanistan sama Irak, I will attack Afghanistan. Itu keputusan politik. Tapi yang melaksanakan apa? US Army, US Armed Force bersama aliansinya. Nah, berarti interest negara apa? Oh, melawan teroris, melawan organisasi atau belligerent yang mengancam Amerika Serikat. Dalam hal ini rakyat juga bisa ikut andil ya, ada dalam keamanan nasional. Yes. Jadi rekan-rekan sekalian, nanti untuk materi ini bisa digunakan sebagai bahan kalian. Ingat, bisa ngomong militer, bisa ngomongin militer ya, non militer. Karena nanti ada bencana alam boleh masuk. Soal pandemi itu masuk bencana alam loh, pandemi. Berbagai ancaman dan bagaimana cara mengatasinya gitu. Karena akan mengancam keamanan insan atau people security, bukan kan? Atau human security. Gitu. Jadi rekan-rekan, terima kasih bergabung dengan saya dengan Kak Anggun. Nah, jadi materinya cukup sangat-sangat menarik pada kali ini. Semoga kalian bisa dapat pengalaman yang cukup asik ya. Ini gelap aja nih kalau jadi kayak gitu udah mulai diusir nih. Gak apa-apa. Kalau begitu rekan-rekan sekalian tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa di kesempatan program berikutnya dan kesempatan podcast kami. Terima kasih sudah mengundang Pak Andri. Yes, terima kasih Kak Anggun sudah mau hadir bersama saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam berluhur. Nanti di YouTube klik and subscribe. Dadah.